Baik, mahasiswa sekalian, Bapak awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi kita terkait tentang hukum kekeluargaan Islam. Pada kesempatan lalu Bapak sudah bahas bagaimana dalam hukum kekeluargaan Islam itu kita bicara tentang hukum perkawinan dan hukum waris Islam. Yang memang kalau terkait dengan hukum waris baru terjadi apabila ada yang meninggal dunia. Jadi kalau ada yang meninggal dunia baru warisan itu berjalan, artinya dapat dibagikan. Tapi kalau tidak ada yang meninggal maka bukan warisan namanya, tapi bisa hibah atau bisa wasiat. Namun pada kesempatan hari ini kita bahas bagaimana hukum perkawinannya dulu. Tentang hukum perkawinan, sebelum kita bahas seperti apa itu, kita juga harus mengetahui bahwasanya Islam itu memberikan kepada kita tuntunan bagaimana memilih pasangan, baik itu calon istri atau calon suami. Jadi Islam itu mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in, kata Nabi begitu. Nikahilah wanita yang kamu cintai atau laki-laki yang kamu cintai, pasangan yang kamu cintai karena 4 perkara. Yang pertama karena lima liha, karena dia kaya, dia mampu, banyak uang, dia banyak harta. Jadi calon suami kita, calon istri kita orang kaya, itu boleh dipilih, tapi tidak boleh hanya sebatas itu. Lima liha walihasabiha, tapi juga karena keturunannya yang kedua. Artinya memang harus cari keturunan orang yang baik-baik, karena tidak menutup kemungkinan kalau seandainya kita melihat keluarganya adalah keluarga yang broken home, keluarga yang mungkin bapaknya adalah seorang pencuri, nanti jadi masalah untuk anak-anaknya. Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya atau ketampanannya. Ini kata Nabi, cari yang cantik, cari yang tampan. Biar kamu betah di rumah, biar kamu senang di rumah, cari yang itu semua, nggak apa-apa, cari. Tapi tidak hanya sebatas kepada kecantikan, tapi juga wali diniha yang terakhir ini. Carilah yang beragama. Fazfar bidati din, kata Nabi, cari yang beragama, kamu pasti beruntung. Jadi sebetulnya konsep perkawinan dalam Islam, kalau memang bisa ada 4-4-nya, cari jodoh ini ya bagus. Cantiknya, hartanya, keluarganya, agamanya, bagus. Wah, ini kalau 4-4-nya ada, bagus banget. Tapi kan tidak semuanya ada yang seperti ini, yang lengkap seperti ini. Maka Nabi mengajarkan cari yang beragama. Artinya dalam menikah itu kita cari yang seagama dengan kita. Tidak boleh menikah itu beda-beda agama, walaupun beberapa negara, bahkan negara kita kemarin pengadilan negeri sudah mengizinkan, walaupun sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, sudah tidak dibolehkan lagi pernikahan yang beda agama. Karena menyatukan dua hati yang berbeda itu susah. Apalagi menyatukan dua agama yang berbeda, lebih susah lagi. Maka cari yang beragama, yang Islam, yang Muslim dengan yang Muslim, yang Nasrani dengan yang Nasrani, yang Hindu dengan yang Hindu, yang Buddha dengan yang Buddha. Itu lebih enak, pernikahan itu kan kita jalani. Tapi kalau kita coba-coba yang beda agama, sama-sama kemudian mereka menikah, misalkan menikahnya di luar negeri begitu, kemudian minta kembali ke Indonesia, minta disahkan, dicatatkan, ya mungkin bisa-bisa saja. Cuma permasalahannya dari perbedaan agama nanti akan turun kepada anak-anaknya, bagaimana nanti status anak-anaknya ini agamanya, kan jadi masalah lagi. Itu makanya cari yang seagama. Seringkali kalau kita lihat, kalau mereka menikah dengan beda agama, kalau bapaknya Islam, nanti anak laki-lakinya maka masuk Islam, kalau anak perempuannya ikut ibu, wah ini jadi masalah nih. Dalam rumah tangga, agama anak-anaknya agama gado-gado istilahnya, beda-beda agamanya. Itu akan jadi masalah di kemudian hari. Maka agama mengatakan cari yang seagama. Dengan cari yang seagama, yang agamanya bagus, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu jadi sebelum kita menikah, kita harus mencari dulu pasangan kita itu yang seperti apa yang kita inginkan. Dan itu pilihan kita. Kita bisa mencari, kita bisa memilih. Akan tetapi juga tidak boleh dengan hanya memilih-milih, tapi kita akhirnya tidak menikah. Artinya kita tinggalkan yang sudah kita pilih itu. Yang pada akhirnya akan menyakitkan hati semua orang. Jangan sampai kita banyak berjanji, kemudian janji kita itu tidak kita tepati. Jadi kembali lagi, dalam pernikahan ini cari yang seagama. Biar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kadang yang seagama saja terjadi perselisihan,
Bagaimana kalau dengan yang mereka beda agama? Mungkin setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun berjalan dengan aman-aman saja karena masih ada rasa cinta. Tapi kalau setelah itu ada orang kedua, ada orang ketiga, dan lain sebagainya, akan jadi masalah nantinya. Ya, jadi Bapak sarankan kepada mahasiswa, carilah kalau kalian menikah, cari yang seagama. Nggak usah uji nyali, coba-coba cari yang beda agama. Nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ini yang pertama, jadi cari jodoh dulu. Kalau sudah cari jodoh, sudah ketemu jodohnya, dan sudah siap untuk melaksanakan akad nikah, agama mengajarkan kita khitbah, meminang. Meminang. Artinya meminang itu tentu laki-laki. Meminang itu artinya melihat calon istri kita. Kita melihat calon istri kita, bisa mengutus seseorang untuk berbicara sama orang tua calon istri kita untuk disampaikan keinginan kita untuk melamar anak gadisnya. Dan di daerah satu dengan daerah lain di negara kita itu berbeda-beda bagaimana cara mengkhitbahnya ini. Cuma Islam mengajarkan mengkhitbah, meminang. Bukan tunangan, berbeda. Meminang dengan tunangan itu berbeda. Kalau meminang biasanya hanya butuh waktu sebulan, 2 bulan mereka sudah menikah. Tapi kalau tunangan biasanya bertahun-tahun mereka nggak menikah-nikah juga. Ujung-ujungnya akhirnya tidak menikah. Makanya dalam Islam, mohon maaf, tidak ada istilahnya tunangan. Islam itu hanya adanya mengkhitbah, meminang. Kalau kita terlalu lama bertunangan, khawatirnya yang terjadi adalah kita menganggap tunangan kita itu istri sah kita. Nah, ini jadi masalah besar nantinya. Akhirnya melakukan hubungan di luar nikah, jadi masalah lagi. Oleh karenanya kalau sudah dipinang, dan kalau sudah dipinang itu nggak boleh laki-laki lain meminang calon istri kita. Atau ada wanita yang sudah dipinang oleh orang lain, kita nggak boleh meminang lagi. Karena itu mereka sudah siap-siap untuk melaksanakan akad pernikahan. Itu ya. Jadi yang pertama memilih jodoh, yang kedua sebelum pernikahan mengkhitbah dulu. Mengkhitbah, dan kita juga boleh mengkhitbah calon istri kita. Dan arti kata kita lihat seperti apa. Kalau sekarang mungkin sudah umum sekali kita lihat seperti apa istri kita, gitu kan sudah kelihatan. Gitu. Kadang suka satu kampus, satu beda kampus, kakak atau dengan juniornya seperti itu. Nggak ada masalah, dan usahakan yang sepadan, yang sekufu, biar cara berpikirnya sama. Artinya sepadan, artinya ya kalau bisa kalian sarjana, kalian bisa mendapatkan juga sarjana. Jadi cara pandang berpikirnya sama, seperti itu. Kalau bisa kalian lakukan itu bagus. Baik, kemudian setelah itu kita berbicara tentang akad nikahnya. Akad nikah itu ijab qabul antara seorang ayah dari calon mempelai wanita kepada calon menantunya yang laki-laki. Ijab qabul, serah terima ini. Dan ijab qabul itu harus langsung diucapkan oleh calon mempelai prianya ketika mertuanya atau sudah mengijabkan, dia harus menerimanya seperti itu. Dan ketika pernikahan itu, akad nikah itu terjadi, ijab qabul itu terjadi, maka biasanya disebutkan maharnya, mas kawinnya. Nah ini, kadang-kadang kita menganggap enteng mas kawin ini. Artinya apa? Kita hanya mas kawinnya hanya seperangkat alat sholat saja. Ini sebetulnya bukannya tidak boleh, cuma kalau kita sudah memberikan mas kawin mahar ini seperangkat alat sholat, berarti kita harus mengajarkan itu istri kita bagaimana sholat yang benar. Oleh karenanya sebaiknya mahar itu adalah berbentuk perhiasan. Ini merupakan hadiah tanda sayang kita, tanda cinta kasih kita kepada istri kita. Dan mahar itu kalau sudah diberikan kepada istri kita, nggak boleh lagi kita minta. Itu sudah hak prerogatif dari istri kita, karena itu sudah punya dia, karena sudah kita berikan, kecuali dia dengan ikhlas memberikan mahar itu kepada kita kembali, itu nggak ada masalah. Ya, jadi harus ada bentuknya mahar, jangan hanya sekedar perlengkapan alat-alat sholat saja. Kalau sampai seperti itu, nanti pada akhirnya kasihan sekali. Sebagai bentuk tanda cinta kita kepada istri kita hanya seperti itu. Kecuali memang kalau kita tidak mampu, memang agama mengatakan permudah mahar itu, tapi jangan dimudah-mudahkan. Permudah dalam arti kata yang mampu kita berikan sebagai tanda sayang kita kepada calon istri kita. Maka dengan adanya mahar perkawinan, memang mahar itu bukan rukun daripada pernikahan, bukan. Mahar itu bukan rukunnya. Tanpa mahar pun juga sebetulnya sah saja. Bahkan pada zaman Nabi, sahabat-sahabat yang tidak mampu membelikan mahar berupa perhiasan,
apa yang mereka punya, mereka bisa, ya itulah Nabi menganjurkan, misalkan hanya sebuah sepasang sandal, atau bahkan ada juga pada masa Nabi itu bagaimana sahabat hafal Al-Quran, dia ingin mengajarkan kepada istrinya tentang hafalan Al-Quran itu, dan dia hanya mampu itu, nah itu bisa dijadikan sebagai mahar. Tapi saat ini kan kita tidak seperti itu, pasti kita sanggup lah membeli perhiasan emas hanya beberapa gram begitu kan, 5 gram, 2 gram, 10 gram itu kan boleh untuk dijadikan sebagai mahar. Memang agama tidak memaksakan untuk mahar ini besar, tidak. Akan memberatkan nanti calon pria, dan mereka nanti akhirnya sebagaimana di beberapa negara maharnya terlalu mahal sehingga laki-laki tidak berani untuk melaksanakan akad nikah. Ya. Jadi nih berkaitan dengan perkawinan, kita perkecil lagi, kita persempit lagi. Tadi terkait dengan khitbah, sebelumnya kita mencari jodoh dulu, mencari pasangan yang kita cintai, khitbah, kemudian bagaimana perkawinan itu. Yang jelas Bapak pernah sampaikan, perkawinan itu harus laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Yang kita sering kenal dengan homoseksual, dengan lesbian. Jadi itu berbahaya sekali. Itulah yang penyebab utama penyakit penularan HIV, penyakit AIDS itu dari hubungan sesama jenis. Dan itu di dalam Islam sangat diharamkan. Walaupun katanya itu merupakan hak asasi manusia, akan tetapi Islam tidak membolehkan pernikahan yang berkaitan dengan sesama jenis. Islam juga tidak memperbolehkan pernikahan yang berbeda agama. Ini saja mungkin yang Bapak dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua. Salam bela negara.